Halo. Hai, hai, hai. Yeay, asik. Kebagian dari awal. Boleh, boleh, boleh. Halo guys. Yeay, live lagi ya nih. Biru-biru, ya aku hari ini biru. Gak tau lagi pengen aja sih pakai baju biru. Enggak, ini enak aja. Bajunya enak sumpah, kayak halus. Ya, terus nyaman. Enggak deh, aku nggak ngerakit dulu. Kita jeda sehari ya. Terima kasih Kak TikTok der motorsportnya. Makasih ya. Udah makan kok. Aku tadi makan onigiri. Tadi tuh aku sempat pergi ke kayak supermarket ya. Yang gede tuh supermarket ya. Supermarket, terus kayak ada bagian yang makanan-makanannya gitu kan, berbagai macam tuh ada makanannya di sana. Terus ya udah, aku makan onigiri. Terus aku jujur tadi beli onigiri tuh lumayan gede banget, kayak segini tapi tebal. Dan itu adalah onigiri terbesar aku sih yang pernah aku makan. Kayak benar-benar gede banget. Tapi isinya juga banyak ternyata. Tadi aku beli yang salmon salt dan enak banget. Tuh, tadi aku makan itu buat malam. Abis itu habisin dong. Kan tuh iya, itu makan malam aku, guys. Terus udah gitu apalagi ya? Tadi udah sih makan itu doang. Oh iya, kalau pas siangnya aku makan salad. Tadi aku makan salad, aku nemu salad dan aku udah lama gak makan salad, jadi yaudah aku makan salad. Terus saladnya enak banget, tapi aku bingung sih sausnya tuh kayak kan aku biasanya tumben sehat, setiap hari aku makan sehat loh, beneran. Aku udah lama banget gak makan mie guys, kayak 2 bulan kayaknya. Makan sayur terus, kalau nggak makan salad makan ini juga, apa sih, sayur yang tumis gitu. Kemarin kan makan brokoli. Iya, buah-buahan juga. Sayur favorit kamu apa? Buat sekarang ini aku lagi suka banget buncis. Aku suka buncis yang ditumis sama ayam giling, itu enak banget. Kangkung aku juga suka. Sekarang aku banyak guys sayuran yang aku suka. Buncis, bayam apalagi. Aku kalau makan bayam kayak lagi makan mie. Kan itu ini kan. Iya. Terus brokoli aku nggak terlalu suka sih, kayak biasa aja. Kalau emang aku pengen, aku makan. Terus kemarin aku sempat bikin juga tumis brokoli tuh. Terus wortel suka. Pare enggak, tetap gak suka. Aku nggak mau nyoba. Sawi, iya, enggak sih. Tomat sih, iya. Sama, aku suka banget sama daun pepaya guys, yang biasa di nasi padang. Ini aku udah lama banget gak makan itu. Pengen, pahit, jujur.
kadang-kadang ada yang pahit guys, itu daun singkong. Iya, pokoknya daun singkong sama daun pepaya aku suka guys, itu aku suka. Iya, daun pepaya juga ada tahu, sumpah. Iya, hampir mirip jujur, tapi beneran ada. Nih bentar, pepaya, daun pepaya aku demen. Tapi kalau yang dua-duanya ini gak sih, kalau nggak pinter masaknya pahit sumpah. Iya, kalau nggak bersih ininya pahit. Nggak tahu daun pepaya, mama aku yang bikin nggak pahit guys, katanya yang penting bersihnya ininya bersih aja. Ya dimasak kayak biasa, pakai pakai apa sih biasanya, lupa. Udah lama banget gak makan daun pepaya. Ya kayak ditumis biasa. Si bisa masak tuh, bisa mau aku masak, yo meragukan. Gak asam urat tah, ya kan jangan banyak-banyak, aduh. Iya gitu guys. Terus ya udah, kamu bisa masak air gak? Ya bisa. Bisa kok. Ya masak tumis juga bisa guys. Aku tidak berguna itu kah? Enggak, aku bisa lah, masa nggak bisa. Iya, aku pernah masak steak. Aku pernah dulu, pas pas kapan ya, udah lama banget. Jadi dulu tuh mamaku sering banget nyetok daging kan, daging kayak sirloin, tenderloin gitu. Terus udah gitu emang mau dibikin ini kayak steak gitu di rumah, tapi aku lupa deh pokoknya kenapa, terus akhirnya aku yang buat jadinya. Terus ya udah aku ngikutin yang di TikTok gitu loh, berapa menit gitu aku lupa. Jadi satu sisi tuh berapa menit, terus satu lagi berapa menit, terus diguyurin apa sih, mentega sama yang daun apa tuh ya, itulah pokoknya. Gosong, nggak ada satu yang gosong guys, no pick hoax. Ya itu dulu banget, pas aku SMP aku bikinnya. Nggak ada lah fotonya. Enak gak enak sih. Iya. Itu jadi daging bakar. Temennya Iga bakar itu, thanks. Ya udah sih, tapi aku nggak pinter masak guys, kayak ya udah biasa aja. Yang penting bagi diri aku enak. Aku tuh kalau masak gitu kayak ya udah, yang penting rasanya enak, gurih, bla 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 segala macam. Dan aku orangnya nggak bisa plating, tapi kata mamaku masakan aku enak, tapi platingnya aneh. Jadi kayak ya udahlah, yang penting makan. Terus kalau kue, kalau kue aku kayaknya nggak bakat deh. Aku kalau kue nggak bakat. Beberapa kali aku bikin kue kayak nggak berhasil. Kayak aku bikin brownies. Sebenarnya kue yang aku bikin tuh kayak apa ya, yang eksperimen gitu loh. Jadi aku sering lihat orang bikin brownies, tapi browniesnya tuh cuma dari pisang, baking soda, terus sama apa satu lagi ya, aku lupa, telur kalau nggak salah. Jadi nggak ada tepungnya sama sekali. Nah itu tuh eksperimen tuh aku coba kan.
apaan jadinya aneh. Aneh sumpah. Nggak ngembang gitu ya. Aku nggak ngerti sih kalau bikin kue. Aku cuma pernah bikin bantet sumpah. Aku cuma pernah bikin nastar, itu pun adonannya bukan aku. Hahaha. Mica pernah masak selain telur gak? Itu tadi steak. Terus apa ya, tumis sayur gitu sih biasanya. Aku kok lupa. Oh, aku juga pernah guys. Aku pernah bikin pasta. Itu enak banget dan aku pengen bikin lagi. Jadi creamy pasta, tapi creaminya nggak dari susu, nggak dari keju, nggak dari apapun itu, yang pokoknya gluten free. Asik. Tahu gak dari mana? Dari tofu guys. Jadi bikin creamy sauce-nya itu dari si tofunya di blender. Iya, enak tahu. Sumpah enak banget. Rasanya tuh kayak makan carbonara gitu. Tapi aku tuh ini, karena aku pengen bikin lebih banyak serat, jadi aku pakein bayam. Jadi aku blender bayam sama tofu, terus aku blender, abis itu ya udah gitu sih sausnya. Aku dari PM. Oh iya guys, aku pernah ngomong di PM. Aku juga sempat bikin fotonya, aku post di IG story kalau nggak salah. Ya kan, kalian harus recook guys. Jujur aku juga taunya kan dari TikTok. Nah, aku tuh sering save resep TikTok gitu. Kadang aku lakuin, kadang enggak. Tapi nggak tahu sih, aku lupa apa aja yang aku pernah bikin. Tapi yang aku tahu itu, yang aku ingat itu, yang creamy pasta itu enak sekali. Aku suka sih. Ya pakai bumbu-bumbu gitu sih masih tetap. Terus ya udah tinggal dimasak bareng si pastanya aja. Pastanya terserah. Aku pernah masak pasta 1 jam. Lodoh gak sih bang? Jadi bubur itu. Oh iya, admin ada lagi. Kenapa guys setiap aku nge-live ada admin? Apakah emang gitu? Apa gimana sih? Ya tahu dong, Lodoh. What? Makasih ya. Aku dibilang stunning banget, padahal makasih ya. aku sumpah aku nggak, ntar aku dibilang pick me lagi. Enggak, aku jujur aku cuma pakai lip tint doang. Ya udah, makasih. Thank you so much. You're so fine too. Thanks. Oke. Minum air putih ya. Tahu aja lagi. Aku akhir-akhir ini lagi jarang minum air putih. Aku tandanya kalau kurang minum air putih adalah aku sariawan. Kemarin aku sariawan. Tapi aku tuh rumusnya biar cepet sembuh sariawan adalah harus dilupain. Kalau aku gitu, rumusnya itu, aku harus lupain ini aku sariawan aku, terus ya udah makan aja.
gosok gigi ya udah biarin aja. Kalah main game, jadi harus video call sama yang lain. Asalkan video call sama aku juga ya. Oh iya, kita belum video call lagi loh. Kapan ya? Nanti ya video call. Aku pengen cosplay nanti pas video call. Pokoknya karakter Evangelion. nanti kalian harus video call biar ketemu aku ya. Enggak, aku udah pernah. Aku nggak pernah raid deh. Pokoknya ada deh. Ada warna merah tapi bukan Asuka. Enggak, bukan Shinji. Ya pokoknya gitu. Yeay, kok suka banget sih sama My Hero Academia. Jujur, Oshi aku juga Deku guys di My Hero Academia. Tapi aku udah gak pernah nonton lagi. Udah kebanyakan episodenya, sumpah aku udah bingung banget terakhir aku di mana. Aku dulu nonton Avatar, tapi cuma beberapa episode doang. Avatar yang ini kan, yang ada panahnya. Aku nonton. Makasih Kak Levinya. Yang Ang. Yang ada itunya. Iya. Stop, asing. Ang. Iya, nggak tahu sih. Aku cuma nonton sekilas doang, lihat temen nonton terus kayak apa sih ini, tentang apa sih, seru pokoknya sini seru. Terus kayak temen aku kayak benar-benar fokus banget nontonnya. Ya udah deh, dia suka kali ya. Tau gak sih guys, aku ngeliat diri aku aneh tahu, kayak ini aku baru aja keramas, terus ya udah lurus banget kayak ini tahu, iklan shampoo. Aku bisa deh masuk iklan shampoo. Sumpah lurus banget guys rambut aku, selurus itu kan lihat ya, agak kusut, sorry. Nggak kelihatan kan, tapi nih beneran lurus banget. Oh my god, aku udah mirip yang aku jadi iklan shampoo lain. Itu sumpah rambutnya mirip banget. Oh my god, hai. Rambut bisa bening ya. Tuh shiny guys, shiny. Lihat deh, poni aku udah segini. Dulu segini loh. Ayo, pakai conditioner? Enggak, aku nggak pernah pakai conditioner. Aku cuman shampooan aja. Jujur shampoo aku ganti-ganti. Kadang aku pengen ini, aku pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tuh aku ganti-ganti. Tapi kalau kayak hair mask sama hair oil, aku udah pasti banget harus itu gitu. Enggak sih, puji Tuhannya ya enggak rusak selama ini. Sempat juga rusak karena ya itu aku pernah cerita. Jadi nggak apa-apa kali ya aku ceritain lagi. Aku dulu pernah dicat kan guys rambutnya. Terus nah itu tuh pas aku cat rambut, aku tuh bodo amat banget sama rambut aku. Jadi kayak belum tahu nih mana yang rambut kering atau gimana, kayak bener-bener nggak tahu lah pokoknya untuk merawat rambut dan segala macam. Ya aku cat merah,
enggak sih, awalnya pink tapi jadinya merah, tapi highlight doang, highlight. Terus pas masuk sekolah lagi aku cat rambut lagi jadi warnanya coklat natural biar tetap kayak teman-teman yang lain. Ya kali aku lagi olahraga kelihatan matahari, kena matahari, rambut aku highlight gitu kan loh. Terus ya udah jadi warna coklat tua. Terus sempet kayak luntur gitu kan, lunturnya tuh jadi kayak agak-agak coklat muda gitu. Rambut aku pernah cat emas. Gokil, swag abis. Terus ya udah nggak mau kayak Billie Eilish, aku nggak cocok, dia cocok, aku nggak cocok emang. Kayak aku mau mempertahankan warna hitam ini deh, karena kayak aku ngerasa warna hitam cocok di aku. Tapi sempat pernah kayak pengen warnanya yang coklat muda, nggak coklat tua. Coklat tuanya tuh yang benar-benar tua tapi masih kelihatan walaupun di gelap gitu, tempat gelap gitu. Iya, dulu aku pengen antar warna ungu sama biru pas sebelum masuk sini. Aku pengen warnanya ungunya tuh ungu yang apa ya, ungunya keren deh pokoknya, kalau kena matahari warnanya ungu, tapi pas di ini biasa aja, kayak gini aja gitu. Itu bagus banget sumpah, pas kelihatan matahari tuh benar-benar kayak ungunya, wow keren banget ya, keren. Terus kalau biru aku pengennya highlight sih kalau biru, tapi birunya biru yang benar-benar biru, apa sih aku lupa namanya apa ya, depannya N tapi bukan navy. Pokoknya N-nya N-nya birunya kayak biru apa ya, aku sumpah gak tahu deh. Pokoknya biru banget, biru tua banget. Iya, silver bagus. Kayaknya kalau di aku jadi kayak udah tua gitu deh, kayak kok aseng. Kayaknya aku gak mau deh. Setiap aku ini selfie itu aku kayaknya nggak mau selfie, aku nggak mau masukin Twitter deh kalau aku warnanya silver guys. Aku nggak mau, pasti komenannya isinya kok aseng semua. Nggak mau, aku malas. Ya warna merah bagus sih. Iya. Aku nggak seberani itu. Aku kayaknya kalau kayak cat rambut lagi, aku usahakan untuk tidak bleaching deh. Walaupun aku kadang kesal sama rambut aku yang sangat lurus ini, tapi aku juga nggak mau mengubah rambut aku jadi kering guys. Aku bersyukur kayak gini, gak apa-apa. Jadi ya udah, aku mau black forever rambutnya. Gitu guys. Haha. Ya hitam aja jujur. Terus kayak kalau warnanya coklat itu tuh seru tahu. Jadi kayak alisnya tuh bisa warna coklat juga. Kadang kan kalau nih ceritanya, aku punya cerita lucu sumpah. Jadi kan akhir-akhir ini kalau kalian tahu lagi ngetren banget sama yang namanya alis yang pirang gitu ya, yang blonde gitu. Itu lagi viral, lumayan viral lah. Iya, kalau kalian tahu, jadi warnanya tuh sebenarnya nggak yang warna kuning banget, tapi apa ya, coklat terangnya banget tapi agak-agak abu. Kalian lihat sendiri deh, banyak yang kayak gitu. Terus ya udah, aku coba kan,
aku ngeliat kayak beberapa teman aku pakai dan itu bagus sumpah. Jadi kayak wow, lucu banget. Itu pakai berukar ya guys, nggak pakai nggak dicat pokoknya alisnya tuh kayak dipakein berukara gitu. Nah tapi berukaranya tuh warnanya ya kayak coklat muda agak abu-abu itu kan. Aku coba tuh, pernah aku coba, dan hasilnya jujur kata mama aku kayak jadi kayak alis aku tuh hilang guys. Alis aku yang biasanya kan alis aku ya lumayan tebel kan kayak gini, ini alis aku nih kayak gini, terus kayak ih Ci jelek gitu. Iya tapi ya, pas aku lihat kayak ya sih agak beda. Iya sumpah alis aku tuh sinchan banget kayak, tapi sebenarnya nggak setebal itu guys. Iya alis aku tuh nggak setebal itu tapi ya ada gitu. Terus alis aku tuh yang datar gitu loh. Iya frame-nya jadi kayak tebal gitu, bukan tebal yang si ketebalan alisnya tapi tebal yang gini gitu. Jujur aku nyoba kan, aku pernah nyoba kayak filter TikTok yang menipiskan si alisnya. Aku ngeliat dia, aku kayak hah ini siapa, kayaknya gini aja deh. Iya beda orang sumpah, nggak beda banget itu ya. Jadi ya udah deh, aku keep alis aku kayak gini. Iya terus ya udah, karena aku pakai berukara yang warnanya coklat muda terlalu aneh, jadi aku ganti ke warnanya abu-abu. Nah tapi iya kalau show aku selalu ngalis sih pasti sih, tapi ya itu karena kalau kayak dibentuk biasa itu tuh aku beneran ngerasa aneh banget, jadi aku pakai berukara lagi yang warnanya abu-abu, jadi maksudnya nggak terlalu yang ngeblok banget gitu loh. Dulu aku sampai nyambung tahu jujur. Iya kayaknya masih ya gitu deh. Gitu guys, enggak sih aku nggak berani kayak gitu-gitu, sulam gitu-gitu aku nggak berani guys. Dan aku masih I'm still 17 years old, so ya enggak deh kayaknya. Alisnya tajemin bener, aku pengen sih jujur, tapi gimana ya biar tajam. Aku suka banget alisnya Ripka di Kabesha. Oh my god, walaupun alis dia suka nari-nari tapi aku sangat amat suka. Aku suka banget alisnya, beneran kayak karakter antagonis yang bilang nih dia gayanya gini, terus kayak iya dia kan Kabesha gini gak sih, terus kayak sambil mengunyah permen gitu. Allah gue pasti ngomongnya gitu guys. Iya sumpah aku pernah lihat juga ada yang nge-tweet gitu kayak ih Kabeshanya Ripka tuh vibesnya pemeran sinetron banget katanya gitu. Jujur iya, wow dia keren sih, antagonis banget. Enggak sih, enggak sampai Maleficent gitu, enggak. Ngomongin alis bisa naikin alis, bisa dong. Semua orang bisa gak sih? Nah tapi aku nggak bisa naik satu ya. Aneh sumpah. Enggak. Udah bisa ngewing belum. Aku pernah guys, aku disuruh ngewing sama Kak Feni, terus aku nggak bisa. Kak Feni ketawa gak berhenti. Aku malu banget.
kan aku sempat lagi ngobrol gitu kan, terus aku bilang ke Kak Feni, Kak, aku nggak bisa ngewing tahu, kanan atau kiri pun aku nggak bisa. Terus kata Kak Feni, kamu beneran nggak bisa deh, beneran, coba dulu belajar ya udah, terus diajarin, coba gini, ini jangan naik bibirnya, jangan naik. Terus Kak Feni ketawa karena aku selalu naikin bibir aku kayak gini gitu. Iya, kalau kalian pernah lihat aku ngewing di kayak perform gitu, pasti aneh. Aku aja nggak aku enggak aku nggak pede sih. kalau aku ingat-ingat lagi, aku kayak cringe gaya. Iya, kayak kelilipan. No. Iya, itu keciolin, jujur itu lagi bercanda, tapi aku bukan lagi latihan tahu. Enggak, itu lagi bercanda aja. Aku malu, sumpah aku malu banget pas itu. Aku beneran malu banget. Enggak, itu aneh. Iya, pas aku lihat video itu kayak apaan sih, cringe banget. Itu tuh emang lagi main kayak gini-gini gitu sama Ciolin. Terus parah emang, kameramennya siapa sih nge-shootnya ke aku. Capek banget. Duh. Ya gitu deh pokoknya. Aku ngambek sama kameramennya, sumpah. Beneran kerja sih kerja ya. Tapi gimana ya, duh. Tapi yang paling bagus itu wingnya adalah Kanaila. Kanaila tuh the best banget. Mata dia kan gede banget ya guys, terus kayak berbinar banget gitu. Nah, itu tuh setiap pajama aku selalu ditanyain pendapat aku gimana ngeliatin dia. Kalian inget gak, pokoknya ada lagu 2 Years Later yang ada lagu pas dia sendiri gitu nyanyi apa ya, pokoknya ada yang di tengah. Oh, sama Inochi, dia ada yang dari samping ke tengah gitu. Oh, yang kan kalau Nacia di dalam kereta, dia apa ya, aku lupa sumpah, pokoknya ada. Itu tuh bagian dia sendiri di tengah sama bagian dia dari samping ke tengah. Itu setiap mau pajama drive dia nanya dulu ke aku, Levi liatin aku, coba aku aneh gak kayak gini. Dan itu setiap itu dia mau nge-wink, aku bilang kali ini jangan nge-wink kak, aku males liatnya. Sumpah, aku males. Setiap minta pendapat itu tuh nggak ada bedanya. Itu tuh semuanya nge-wink. Beda tangan doang. Udah kak, yang kali ini jangan nge-wink. Terus dia setiap unit song dia Pajama Drive, dia selalu nge-wink juga pas dia Utawari. Itu aku kayak ya oke, boleh, gak apa-apa, time to shine. Ya pokoknya aku males banget guys, itu bener-bener. Ya tapi gak semuanya harus nge-wink guys. Dan dia selalu nanya aku, jadi aku kayak oh iya bagus. Gak mungkin aku selalu ngomong bagus, itu namanya bukan pendapat, itu namanya aku mau cepet-cepet udahan. Tapi ini aku beneran jujur. Terus dia langsung ngambek, pukul-pukulin aku. Iya gitu deh. Tapi keren, aku salut, dia bisa nge-wink, aku enggak. Kangen Junjo ya, jujur iya banget sih. Dimana Junjonya ada yang pernah pakai poni dan ada yang pernah nggak pakai poni.
Yang mana yang kalian suka? Junjo merah, iya lagi. Iya, sumpah aku nggak sabar banget ada pajama nanti. Apa nonton ya aku ya? Terus aku sambil, guys jangan lupa Suifu ya. Kalian hafalin lagi ya chantnya. Aku sih udah hafal ya. Ya aku nanti nonton terus aku malu sih, tapi mungkin kalau aku jadi anon terus aku duduk di kursi yang random terus aku pakai hoodie dan aku pakai masker, aku pakai topi, itu nggak apa-apa sih kalau aku ngecen. Walaupun di FOH aku juga malu guys ngecen. Wow, aku nggak sepede itu. Gitu guys. Iya, apalagi ya, aku suka banget tahu pajama tuh setlist terbaik, sumpah aku suka banget. Kangen Aita Kata juga, iya lagi. Pokoknya apa ya, setlist yang dulu aku pernah bawain, aku semuanya kayak kangen sih. Aku kangen Aita Kata juga, dimana aku imut-imut di situ. Betul, Aita Kata setlist terbaik juga. Semuanya terbaik guys, semuanya terbaik. Tapi yang nomor satu itu kan pasti relatif. Ada orang yang suka ini, suka itu nggak apa-apa banget. Dan kalau emang mau diadu, nggak bisa. Pendapat orang beda-beda. Gitu guys. Pokoknya apa yang kalian suka itu relatif guys. Kalian nggak bisa, wah ini lebih bagus, wah ini lebih bagus, gak bisa guys. Camkan itu asik. Ya pokoknya ya lagi aku juga suka banget sama, kan aku nggak bisa milih. Aku juga suka banget Kira-Kira Girls, itu beneran lagu-lagunya gemesin. Aku suka semuanya. Siapa yang pernah verif Kira-Kira Girls? Itu parah sih. Parah, iya, cool girl. Wow, aku suka banget. Terus tapi setiap Kira-Kira Girls tuh aku ngerasa kayak deg-degan mulu. Bahkan sampai sekarang kalau emang ada Gen 12 yang ngomong, nanti bawain Kira-Kira Girls lagi loh, aku pasti langsung deg-degan guys. Sumpah. Parah, aku deg-degan parah sumpah kalau mau Kira-Kira Girls tuh. Kayak apa sih, sebelum Adit itu jujur lupa. Oh ini kombini 100 market 100 meter 100 market. Oke. Ya udah, itu lagu seru juga sih. Kayak aku ngerasa, aku tuh suka di bagian yang aku udah lupa deh. Kita ini yuk, kita setel lagu Kira-Kira Girls. Kayaknya aku masih ada deh. Iya guys. Iya. Terus pokoknya lagunya Kombini itu beneran aku suka. Aku sukanya tuh karena beatnya gitu loh, kayak tuh seru banget. Tapi karena itu aku jadi makin deg-degan. Sumpah, aku jadi deg-degan itu gara-gara intronya kayak gitu. Gak cuma
Enggak karena kombininya, karena setelah itunya. Sumpah beneran sedek-dekan itu. Ya udah, setelah itu pas Cool Girl aku udah, itu tuh bagaikan jantung aku tuh dari yang kayak gini, terus pas Cool Girl tuh langsung gini, langsung kayak ya udah arem jeram. Sumpah itu wow. Iya, dan memang pas itu tuh konsepnya pas monolog aku itu menjadi yang jutek mean girl. So kalau emang ada yang bilang aku tidak centil, kurang centil, memang tidak ke situ sebenarnya. Dibuatnya gitu guys. Karena kalau kalian ngelihat aku centil, aneh kan? Aneh, jujur aneh. Kalian bakal keluar, itu pasti bakal, kak saya izin ke toilet gitu. Pasti semuanya. Iya gitu. Aku ada gak ya unit song yang centil? Ada apa? Yang sama Mikaela. Oh kan Kay, itu bukan, emang itu centil ya? Glassno, tapi lebih ke imut gak sih? Wagamama sih. Wagamama, iya tapi Wagamama dikit guys, lebih imut. Iya Glassno imut. Terus Junjo under 19. Ih, sumpah aku kangen banget. Akan ku jaga ke, aku lupa sumpah gimana ya gerakannya. Akan ku jaga kesucian hati. Akan ku, sumpah aku lupa. Akan ku jaga kesucian hati hingga 19 tahun. Kesombongan tak, ya gitu. Yang part terakhirnya yang apa? Na 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 ta 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 ta. Enggak mau bahas. Aku masih under 19, asik. Ya. Enggak lah. Apalagi ya. Aku kangen waiting room deh. Aku kangen waiting room sumpah. Kayak kalian inget gak kalau Gen 12 bawain waiting room? Kan inget gak? Suatu hari di tempat itu ingin bernyanyi dan menari, impian yang terus kulihat. Aku sampai sekarang masih inget sih kalau itu kayaknya. Kecuali intronya itu susah. Itu beneran, itu aku ngerasa kayak keren sih. Pas Gen 12 bawain, aku ngerasa kayak ada pride gitu di dalam diri aku. Karena waiting room tuh intronya susah, kayak beda-beda gitu setiap orangnya, ada patternnya gitu kan, tapi maksudnya beda-beda. Iya, aku suka banget lagu itu. Terus lagunya bagus, lirik-liriknya kayak benar-benar kita banget di saat itu, kayak menunggu apa ya, kita ngelihat senior kita, terus kita kayak aduh kita juga pengen kayak mereka, kayak gitu loh. Kita kan lagi di sampai sekarang sih kita masih di tahap itu. Aku suka banget.
Nggak sampai sekarang aku juga kayak masih pengen ini tuh pengen itu deh, pengen ini itu pengen kayak kakak senior juga kayak gitu. Masih ada hal yang aku pengen banget. Yes, kita aminkan, amin. Iya, terus ada lagu Aistera Buru guys di KKG, benar-benar suka banget ya kan. Aku suka banget Aistera Buru, walaupun kayak Aistera, hai kekasihku, ini susah. Candy, iya aku juga suka tahu. Aku suka Candy karena aku pernah lihat Ciusan bawain, dan itu menurut aku dia adalah sosok yang cocok banget lagu itu. Kayak lagu Candy kan ada imutnya tapi ada seksinya juga kan. Nah itu tuh dia dapet banget, jadi iya aku suka banget liatnya. Tapi aku pengen bawain itu kayaknya kapan-kapan. Makasih, pasti lucu banget. Makasih ya. Motor 50 cc ku naiki deh. Seru deh pokoknya. Aku suka. Yang paling aku suka adalah bagian Ripka. Ih gemes. Lagu itu kan ada wingnya. Ya udah, makanya itu aku belajar kan. Pengen banget sih melihat kelemahan aku. Mentang-mentang aku nggak bisa ngewing gitu deh, diselak mulu. Ya bukan diselak, itu namanya selak mah antrian. Apa sih namanya diselak di. Nah, ku berkedip 3 kali. Itu ngewing gak sih guys? Apakah Kak Intan ngewing di situ? Iya. Iya guys. Kalau andaikan nih Karakon wing, aku harus bisa guys ngewing. Aku harus bisa guys. Duh, ya deh aku siapin ya itu buat Karakon wing. Kalau semoga nanti bisa ada Karakon wing. Kalau ada Karakon wing, aku pengen masuk. Lagu bagus, keren, gemas. Iya lagi lagu ini, suka kan? Ada tahu pas bagian yang apa sih? Karko wingku seto anatani. Itu kanan kiri ya. Bisa gak ya? Ya bisa kok. Kamu merem aja. Ya, terus kayak nah. Ya udah deh. Pipi doang itu mah. Lucu lagi, nanti diedit sama JOT. Ya udah, ntar aku yang edit. Biar nggak ngerepotin, karena nanti aku doang yang nggak bisa ngewing. Terus kayak ya udah kak, ntar aku edit ya. Bentar ya kak. Lucu lagi. Iya.
Aduh. Jadi ikonik kamu nanti gak bisa. Bukan jadi ikonik, ntar jadi bahasan orang-orang. orang ngomonginnya itu doang tuh tiap hari. Ntar kuping aku panas mulu, nggak mau guys. Aduh. Amin deh. Iya deh, bener. Oh, kalau enggak ngewinknya diganti jadi melet. Gimana? Gak bisa guys. Aku mau apa? Mau menari-nari alisnya aku nggak bisa nih. Gak bisa kayak Ripka. Mau ngewink aku nggak bisa juga nih. Terus gimana? Mau senyum aku nggak ada lesung pipi guys. Biar kayak ntar aku kasih eyeshadow deh di sini. Aku kasih eyeshadow di sini. Terus kayak gitu. Senyum setengah. Apa itu senyum setengah? Aneh deh. Iya, aku gini aja ya. Keren bet. Keren. Ya itu jadi ciri khas ya nanti ya. Ini kita berandai-andai dulu. Kalau emang sama sutradaranya nanti aku kayak diomelin deh. Aduh. Ya gitu deh pokoknya. Gak boleh angguk-angguk doang dong. Harus juga berpartisipasi. BTW lebih capek M1 sampai M4 kira-kira apa M1 sampai M4 nya passion. Jujur, ini yang aku pertanyakan sebelum aku Sonichi. Jadi jujur sebelum aku kayak Sonichi passion, aku tuh ngerasa kira-kiranya M1 sampai M4 itu beneran secapek itu. Dulu kan aku ngerasa kayak, nah kalau Aita Kata aku masuk langsung lagu Aita Kata kan, terus abis itu langsung MC. Tapi fun fact-nya sebenarnya aku lebih ngerasa capean Aita Kata dibanding Pajama di awal sampai MC. Hayo. Padahal maksudnya Pajama dari M1 M4 ada 4 lagu kan. Tapi kalau yang si Aita Kata itu tuh 1 lagu doang, tapi capeknya tuh malah kadang tuh ngalahin si Pajama. Hayo. Iya, karena loncat-loncat dan kayak kita kayak skipping, sumpah itu skipping banget. Wow. Dan itu benar-benar kayak ngerasa aus banget sih kalau Aita Kata. Nah, terus pas ada passion, pas ada kira-kira, aku ngerasa kira-kira nih yang paling menurut aku wow gitu kan. Udah baru awal udah wow banget. Tapi kalau kira-kira sama passion gimana ya? Plus minus sih jujur, plus minus. Kalau passion tuh lebih teknik, kayak gerakannya tuh lebih complicated gitu, lebih yang wah teng. Lagu M1 nya udah gini banget kan, terus M2 nya apalagi, M3 nya agak chill gitu kan, agak chill, kita happy.
A4-nya oke lah, tapi harus detail. Nah, kalau kira-kira aku ngerasa kayak semuanya tuh semangatnya tuh kayak iya sama semua, bener. Bukan ininya ya, apa sih, pertama tuh ini kan si siapa, indahnya senyum manismu. Nah itu tuh lumayan. Itu full gak sih? Enggak ya. Oh iya. Ya. Untung. Enggak, untung itu setengah. Terus keduanya itu Aisyah Buru. Parah guys, Aisyah Buru tuh bener-bener, karena refnya aja kan teriak, itu kayak rasanya mental. Terus ada banyak gerakan yang dari atas ke bawah. Habis itu lagu apa ya? Sakura. Nah Sakura juga sih, itu tetap harus energik gitu kan. Empatnya lap time. Wow, lap time aku udah oke gitu. Tuh guys, menurut aku kayaknya sih kira-kira sih. Iya kayaknya kira-kira. Tapi kalau ditanya susahnya passion. Kesulitannya passion. Gitu. Terus tapi kalau passion itu menurut aku ada kurvanya tuh ya udah ini naik banget. Nah nanti tuh pas yang bagian setelah unit song memang lagunya tuh musim panas, tapi maksudnya nggak yang seheboh itu, nggak yang harus lompat atau gimana. Bahkan Capacity lumayan capek juga, tapi maksudnya nggak yang lompat kan. Nah bener. Jadi kalau kira-kira itu tuh menurut aku kayaknya kita nafasnya di Cool Girl deh. Tapi cool Girl tuh banyak main level juga. Iya deh, kayaknya kira-kira juga main tekstur gitu loh. Ada hit, ada flow. Pada akhirnya cinta itu iya sih. Adit. Kalau sudah umur segini meski kita suka, kenyataan pun tak terlihat. Belum masih umur belasan, maunya yang muluk-muluk. Ingat tuh. Gak apa-apa kok ketawa, aku juga pengen ketawa rasanya. Terus ya udah deh. Kira-kira deh kayaknya. Ya gitu. Terus lucu banget kalau kalian dengerin lagu Hatsukoi Butterfly pas di awal banget. Aku ngerasa ini aku ngerasanya awalannya itu mirip sama Adit. Kayak ada goreng. Kalian coba dengerin deh. Cobain. Terus aku kan ngomong gitu kan ke Ciarali. Terus Ciarali bilang, sumpah enggak, apaan lab, itu kamunya aja yang punya trauma. Enggak sumpah, tapi emang kenyataan guys. Aduh, keren lah analisis musik. Tapi iya, terus aku nyari pembelaan, aku ngomong tuh sama Ci Erin. Ci, benar kan Ci? Oh iya. Tapi dia nggak tahu ya dia beneran iya apa enggak tuh.
Cuma aku punya ini nih, punya pembela nih aku nih. Ayo 2 lawan 1 gitu guys, debat panas. Tapi aku yakin kok Cerin tahu. Kayaknya nggak tahu deh. Kalau Ripka aduh nggak tahu deh, dia mah kadang nggak nyambung tahu, sumpah. Diajak ngobrol, iya, iya kan gini 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 gini. Nah pas dia gini 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 itu tuh beda sama apa yang kita omongin. Itu kayak kemana aja Rip. Dia absent minded banget sumpah. Ada lagu ini. Pergi ke depan teras cafe. Ya ini nggak expect, aku juga nggak expect guys. Itu ada lagu apa aja sih kalau dikira-kira? Nah aku ngiranya Natasha, ku memanggil namamu, sampai kapan ku harus itu kan. Terus tiba-tiba kamu kan kayak cius nih. Terus aku mikir kayak oke, aku harus mirip-mirip kayak Glassno nih, aku nih harus kayak gitu tuh. Hey boy, ya untung aku nggak hey boy sih ya. Masa sih, aduh makasih ya. Unexpected sumpah. Aku makasih ya. Love. Iya kan? Ya, pokoknya menurut aku hidup aku di sini kayak roller coaster sih. Ada masanya gini-gini, beneran roda berputar guys. Kadang aku harus jutek, tapi kadang nih aku di sini aku harus pretend to be cute. Terus ada juga yang namanya aku jadi orang yang gitu, sundere. good. Kadang kidding. Ya aku kadang kidding banget. Udah kayak boboiboy aku guys, banyak versi. Gak apa-apa tapi aku suka. Kalau aku kayak senang sih, aku ngerasa kayak diuji gitu. Iya, jadi nggak apa ya, aku bisa eksplor semuanya gitu kan. Banyak karakternya ya lab. Jadi itu juga tuh kok Aseng. Kok bisa ya aku jadi kok Aseng? Kamu ngerasa paling pede bawain song kayak gimana? Ngerasa pede? Semuanya aku pedein. Ahai. Walaupun nanti aku juga pedein guys unit song yang aku bawain. Gak pernah kan se agresif itu. Ya, ntar di request hour kita lihat ya guys. Yuk guys, kalau kalian mau lihat aku jadi Cici iya. Cici iya. Ya gitu deh. Yuk kita Cici iya. Terus juga kita pedein juga guys, kita main gitar, asik.
biar kita kayak ini guys. Ntar aku kan jadi kayak Levi Gallagher gitu kan, kayak nih mic-nya gini, mic-nya tuh harus gini, jadi stand mic-nya harus di atas aku nih. Terus aku gini, Eureka milik kita, nah kini telah ku temukan. Nah, ambil gitar, ambil pickmu, kita genjreng guys, let's go. Udah belajar, aku udah belajar. La 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 la. Ha 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 ha. Akulah Levi Gallagher itu guys. Pasang dulu senara. Udah bang, santai. Pas ending gitarnya jangan dong. Walah weh, ntar senar aku ganti lagi. Emang gak harus ganti sih, harus ganti mulu sih, tapi enggak, kalau belum saatnya udah jangan. Enggak. Kuteknya aku peel off dulu. Iya lagi. Nih ya, bukti. Aku kemarin kan habis nail art ya. Terus kayak yaudah aku gunting guys. Harusnya gini nih, Ini jadi picknya guys, jadi picknya. Gitu. Kenapa Eureka pakai gitar lab, gak bisa suling aja? Sebenarnya aku pengen akunya nih. Aku tuh pengennya request pakai angklung. Tapi kayaknya too much. Jadi ntar kita pikir-pikir dulu aja ya. Pikir-pikir dulu sambil menangkap kupu-kupu. Belum ketangkep guys kupu-kupunya. Kalian jadi kupu-kupu dong, biar gampang kita tangkapnya gitu. Kalau kita makin banyak mengambil kupu-kupu, kita tangkap kupu-kupunya nih, makin banyak kan bagus ya. Nanti kita bisa kasih tunjuk kupu-kupunya ke kalian gitu. Asik. Kupu-kupu bagaikan kupu-kupu. Sekarang masih nyari kak akunya dan Ciaralinya. Kita cari bareng-bareng nih kupu-kupunya. Kalau udah banyak, nanti kan kita bisa kasih tahu ya ke kalian. Nih kupu-kupunya segini banyaknya guys. Kasih paham bos, ya gitu. Gitu guys. Haha. Nih Ciarali belum beli jaring, ya udah deh, ntar kita pakai jaring ini dulu ya Ci. Jaring apa ya yang buat ikan tuh, boleh ya, itu aja dulu deh Ci, nggak apa-apa. Ya tahu aku diomongin ya sama Ciarali kemarin, nggak like deh, asik. Kita omongin balik, mau gak sih? Diomongin mulu aku. Ngomongin Ciarali apa ya? Gak tahu sih. Iya katanya aku teh dewasa. Gak nyangka aku teh udah sedewasa itu ya. Kalau kata orang-orang, akhirnya udah di masa Levi udah bentar lagi kuliah, katanya gitu. Ya gimana ya, namanya waktu berjalan gitu, masa mau aku SMP mulu, umur 14 tahun mulu gitu kan. Enggak HD nanti, enggak HD. Ntar kalau aku makin dewasa kan keren ya, bagus gitu kan, asik, mantep. Nah gitu.
Mm-mm. Tapi ya itu sih, aku pernah ngomong juga kan di PM kayak aku nggak pernah yang bener-bener aku bisa ngobrol seserius itu. Aku jarang banget tahu, aku bahkan kayak paling bareng sama mama aku aja kalau kayak curhat-curhat yang beneran serius. Tapi nggak serius banget kok sih sama aku nggak seserius itu kok. Tapi pemikiran aku sama cara ini beneran mirip, jadi aku ngerasa kayak oh ya udah deh, aku punya temen nih, punya temen bisa ngobrolin tentang ini itu walaupun ya kita sama-sama wibu. Tapi jujur ya, aku jarang tahu bahas tentang wibu gitu. Tapi Ci Aral itu selalu ini kayak kalau aku lagi seneng banget nih sama anime apa itu tuh pasti dia mau dengerin, walaupun aku tahu dia nggak nonton gitu, tapi dia tuh beneran kelihatan yang kayak oh iya, terus gimana ceritanya, gini gini gini. Nah itu tuh aku ngerasa kayak wah, walaupun dia nggak nonton nggak apa, tapi dia mau ya dengerin aku cerita, walaupun aku kadang ngerasanya kayak aku cerita apa sih ini. tapi tapi dia wow sih, aku respect banget sama dia. Jadi kalau emang Gen 12 tuh nganggep dia kakak, emang no wonder gitu loh, emang emang dia oke banget, dia tuh bisa gitu loh buat ngemong Gen 12 yang lain gitu-gitu. Terus beneran dia tuh yang kayak apa ya, kalau kalau mungkin bisa dibilang sosoknya kayak penengah gitu kali ya. Kalau ada apa-apa tuh pasti dia yang oke, kita iniin dulu deh, selesain ininya dulu. Jadi dewasa, paling dewasa. Bukan paling dewasa gimana tapi sifatnya ya guys, sifatnya pendengar yang baik. Iya, aku juga makasih ya udah bilang aku tuh pendengar yang baik. Nggak nyangka aku tuh pengen banget tahu jadi sosok kayak Ci Arali yang benar-benar pendengar yang baik, dan aku selalu berusaha gitu. Tapi aku nggak pernah sih kayak beneran diakui kalau tapi ya udah sih, karena aku ngerasa aku tuh cuek kan guys orangnya, kadang-kadang aku tuh cuek, jadi aku ngerasa aku nggak bisa sih kayak Ciarali atau gimana. Tapi sebisa mungkin aku mau, karena aku nggak mau kayak gini terus, aku juga mau bermanfaat gitu buat orang lain. Makanya bukannya sok baik atau gimana, tapi ya emang sama Tuhan kan disuruh baik ya. Ya udah sih, orang aku pengen baik gimana sih. Gitu. Statue Stellan cuek. Ya gitu. Iya deh, aku kayaknya orangnya lebih ke tsundere. Ya gak sih, aku nonchalant. Yes, I am. Haha. Ya itulah pokoknya. Jujur aku nonchalant banget karena aku Aquarius. Haha. Ya gitu deh. Actually iya gitu. Tapi Ciakari tsundere juga tahu orangnya. Sumpah deh. Jadi ya udah gitu. Iya tahu. Gimana ya aku cara ngasih tahu kalau dia tsundere? Tapi sumpah dia tsundere, sumpah kelihatan. Dia kelihatan. Ih. Terus iya sempet juga mention tentang foto ya. Jujur aku itu bukan orang yang kayak setiap momen aku foto dan video. Aku pengen tahu jadi orang yang kayak gitu, dan aku dan Ci Arali aku rasa juga orangnya nggak kayak gitu. Jadi kayak kalau emang kita pergi bareng tuh kita nggak cuma sekali dua kali, kita udah
ya selama ini tuh udah beberapa kali gitu kan, tapi beneran yang jarang banget guys. Bahkan kalau show bareng emang jarang, karena ya emang emang apa ya, bukannya kita nggak akrab ya, awas ada yang bilang nggak akrab. Emang orangnya nggak bisa, bukan nggak bisa, bukan orangnya kayak gitu. Kan nggak akrab lagi yang dibahas. Sesusah itu kah nyarinya? Enggak dong, sering kok. Ya gitu guys, aku pengen tahu jadi orang yang kayak ada momen yang benar-benar lucu banget atau berkesan banget, itu tuh aku mau pengen langsung videoin, tapi aku nggak punya refleks kayak gitu guys. Iya, padahal kayak seru ya kalau kayak gitu. Apakah kalian orang yang kayak gitu atau ya udah enggak deh, nggak usah. Aku jarang, iya jarang. Kalau cowok jarang lab. Jadi maksudnya apa? Aku cewek bang. Rambutnya jadi terlihat. Ini encok sumpah, jujur. Pas ini aku encok sumpah. Iya pas ini, wow, aku inget banget, aku pakein minyak kutus-kutus setelah Adi. Aku udah lama banget kan nggak pakai minyak kutus-kutus, terus aku inget banget lagu ini. Terus ini tuh kayak entah kenapa udah mau pakai minyak kutus-kutus, terus itu malam-malam kan pakai minyak kutus-kutusnya, pulangnya tuh udah pakai minyak kutus-kutus masih dengerin lagu ini, terus sambil ngomong sendiri di kamar, kalau sudah umur segini masih kita suka gitu. Udah kayak orang aneh tahu aku tuh. Terus apalagi mama aku tuh nggak bisa banget ketawa juga ya. Ya makasih ya udah ketawa ya. Mana ditambah mama aku tuh nggak suka guys sama wangi minyak kutus-kutus. Kalau aku tuh demen banget, jujur aku demen banget, jangan ilfil. Nah mama aku tuh nggak demen banget guys, jadi kalau aku minta tolong ya, dia udah gini terus sambil balurin aku. Iya ya gitu deh pokoknya. Itu udah kayak orang aneh tahu, setiap malam dengerin ini gituan mulu sampai diulang-ulang. Apalagi yang bagian terakhir tuh itu nggak habis-habis sumpah sampai jam 2 pagi. Tapi seru pas bayanginnya tuh, tapi kalau pas ngerasainnya tuh rasanya ya ampun. Cukup prihatin. Muncul lagi dong kakak admin, ya ampun aku diketawain nih, kurang ajar emang. Gak apa-apa, tapi ya udah pas shownya kan ngerasa kayak seneng aja gitu. Yes, terus ya udah deh. Jangan pergi, gak apa-apa kok. Halo, ini halo apa bye bye? Halo, semoga aku harap ini halo ya. Aku bercanda kok, swear deh. Enggak, aku juga nggak mau jompo guys. Iya, jam segini sendirian beli es krim. Adit, ayo dong bilang sesuatu, ayo dong bilang
Ya udah nggak bisa aku. Kok bisa ya? Aku nggak berani setiap aku show, aku setelah itu aku nggak mau lihat, aku nggak mau lihat, aku mau nolak. Pas pulang baru aku lihat. Pas aku di tempat aku nggak mau. Terus udah gitu kan namanya ganti-ganti ya, jadi kayak itu sih pressure-nya. Apalagi kalau namanya udah nama yang pakai R tuh, aduh. Be a cool girl, aku ingin be a cool girl. Ya tahu, untung nama depan aku nggak ada, nama depan dan nama tengahnya nggak ada R-nya ya. Kan malu ya kalau nama sendiri nggak bisa nyebutnya gitu loh. Michelle Levia tuh masih oke lah gitu. Sayang banget nggak verif KKG 6 kali. Iya 6 kali doang ya gitu ya. Pada akhirnya cinta itu bagai tempat gantungnya. Ya nggak bisa tuh ngomong Ci Arali, tapi kan nggak bisa imut juga ya, kayak ngomongnya Ci Ayai, nggak mungkin, nggak. Tapi banyak sumpah teman aku yang cadel R tapi namanya iya kan, aneh gak sih? Menurut aku sih aneh ya, tapi ya nggak bisa disalahin juga sih karena kan orang tuanya yang ngasih. Ya gitu deh. Hidup itu. Tapi aku udah katanya kemarin tuh, kata siapa ya, katanya aku tuh R-nya udah lumayan banget dibanding dulu. Padahal aku ngerasa kayak biasa aja sih. Terus aku masih nggak ngerti, katanya R tuh harus pakai lidah. Gimana caranya? Aku selama ini di sini. Ya iya, nggak bisa. Adalah cadel web, sumpah. Digetar di langit. Gak bisa. R nggak mau lah, udah ini jadi ciri khas aku aja, biar kalau aku nyanyi, oh iya ini ya Levi yang ngomong, Levi yang nyanyi. Ya gitu guys, lidahnya digetarkan. Iya, pernah dibilang gitu. Itu pressure sumpah, rasanya itu. Masalahnya yang cadel cuma aku doang tuh di situ, nggak ada Trisha dan kawan-kawan. Nggak sih, cuma Trisha doang di Gen 12. Terus ya udah sisanya yang bisa kan, itu tuh semuanya lidahnya digetarkan. Aduh aku pressure banget. Trisha cadel. Makasih. Iya, kalau Trisha emang bayi, terus aku apa? Orang gede aku. Bayi gede, nggak mungkin. Aku nggak cocok jadi bayi. Bahkan bayi Titan pun aku nggak cocok. Gini ya, jadi cadel. Heh. Lucu banget. Parah ya emang. Aduh, emang beneran deh, udah. Mending gak usah nonton aku. Emang bener, harusnya tadi tuh bye-bye, jangan hai. Sabar kakak, sabar. Enggak, tapi kalau
Kalau Trisha tuh bukan sabar, Trisha tuh gimana ya, dia tuh sabarnya tuh bukan sabar aku sabar kok tapi sabarnya tuh bukan sabar R-nya aku. Kok itu lancar dong. Ular melingkar di atas pagar. Masih. Sabar. Bule dong aku nanti kayak gitu. Sabar. Iya guys, katanya orang cadel kayak orang bule guys kalau ngomong bahasa Inggris. Sumpah, aku bule banget sih jujur. Terlalu di British kan. Siapa yang British? Gak ada yang British, gak ada. Oh iya, aku Iya, aku Levi Gallagher. Ya, maybe I don't really wanna know. Kamu kalau nyanyi yang ada R-nya susah gak? Susah. Jujur, aku pas masih kecil, itu tuh aku gak pede kan sama suara aku. Aku bukan gak pede karena suara aku ini apa sih, fals atau gimana. Aku tuh gak aku gak pede gara-gara aku gak bisa ngomong R. Jadi dulu tuh kalau aku pernah kan les nyanyi. Terus dari gitu aku selalu request lagunya lagu bahasa Inggris biar gak ketahuan cadelnya. Lucu sumpah, itu aneh sih, itu aneh tapi lucu. Terus ya udah, tapi tetap dikasihnya bahasa Indonesia. Terus aku makin kayak nggak pede gitu buat nyanyi dulu. Bener sama aja gak sih? Tapi kan R-nya beda ya. Bedanya iya, kalau R-nya Indonesia R or roar. Ya gitu kan. beda kayak ngomong rambutan deh nih, rambutan beda lah. Itu bisa, ya itulah, kadang bisa kadang enggak, aku juga nggak tahu. Tapi aku dengernya tuh sama aja. Tekanin lagi R-nya, aduh pressure kak. Kalau ditekenin malah aku nggak bisa. Iya, harus natural guys, harus natural. Lidahnya tarik kemana? Aku juga cadel dari lahir. Keren, kembar kita. Lucu banget. Aku kadang-kadang juga suka cadel, tapi kalau lagi capek. Emang iya ya? Emang bisa gitu? Emang ngaruh ya? Beneran gak sih? Bisa. Mungkin kalau lagi males, lagi capek debat gitu gak sih? Kayak iya udah gak ada energinya. Bisa jadi.
Itu kakak belum makan gak sih? Belum minum. Ya ampun, minum dulu. Belibet itu mbak. Iya. Amit-amit, jangan dong asam lambung. Iya kali ya. Iya sumpah. Lucu banget. Berarti paginya gak cadel, malamnya. No, no, keulang lagi guys, kegeser lagi ya. Aku terlalu excited. I'm so sorry. Oh my god. Sorry. Iya guys, aku minta maaf ya. Apakah di kalian masih ada? Maaf banget. Aigo. Kenapa ya? Kayak aku nggak boleh deh, nggak boleh live di sini deh. Ya, aku harus agak geser. Okay. I'm so sorry. Ya, akibat tap-tap layar. Maaf guys. Maaf banget. Padahal tadi aku mau ngejokes, aku sampai lupa tau. Oke, tadi sampai mana? Sampai oh iya, pagi-pagi nggak cadel, malamnya cadel. Trial cardnya udah habis. Lucu banget. Aduh, kesian banget ya. Untung aku nggak gitu. Aku selalu terima kasih kakak Levinya. Yay. Iya, maaf Kok dejavu ya? Dejavu apa? Dengerin lagu ini, dejavu. Dejavu. Iya loh, ada lagu JKT dejavu. Aku jujur kayak aku senang banget sih. Terima kasih Kak TikTok dari Motorsportnya. Jujur, JKT itu kayak keren banget sih. Banyak banget lagu sampai semua judul, tentang semua judul tuh ada. Tentang semua hal pun ada judul yang kayak gitu. Terima kasih kakak Mas Batangnya, Bang Alex. Iya, kayak semuanya tuh ada. Bahkan kamu mau goreng karage, itu pun ada lagunya. Wow. Lagu tentang apa lagi ya? Iya. Well. Tapi iya sih, jujur lucu banget. Lumuri dengan tepung, lalu goreng. Kupu-kupu. Tapi maksudnya kayak imajinasinya keren banget sih. Apa ya namanya kalau kayak gitu? Cowok durian. Wow. Ikan migrasi. Itu sih gong. Itu gong banget. Aku kayak awalnya kaget kan. Hah? Apa sih ikan migrasi? Tentang apa ikan? Ikan kah? Ya emang ada ikan-ikannya liriknya, tapi kan bukan itu. Ikan-ikan yang tak pernah aku lihat. Ya puitis, tapi jujur keren banget sih. Kayak orang biasa nggak akan kepikiran. Emang wow, keren banget. Bahkan ini tentang bando guys.
tentang Bando. Aku inget banget waktu itu tuh pas zaman-zaman kira-kira itu tuh kita sambil kayak apa ya, sambil ngulik-ngulik tentang lagunya juga tuh pas kira-kira, karena kan tanpa ngulik lagunya kita nggak tahu ya apa yang harus kita bawain ekspresinya kayak gitu-gitu. Nah makanya kita ngulik lagu, dan ternyata gak semua, walaupun kita perempuan semua kan guys, tapi gak semua lagu yang ini tuh POV cewek, bahkan ada yang POV cowok gitu loh, yang ngelihat ini kayak ini deh, ini tuh POV cowok yang kayak ngelihat temen kecilnya, kok sekarang dia udah dewasa ya, terus kok dia makin cantik ya. Itu tuh kayak wow ya, kebanyakan POV cowok malah. Bener. Terus ada POV yang lain-lain, pokoknya keren sih jujur. Truk 10 ton ya. Iya, Putri Duyung yang sedang sedih. Benar. Bagus sih, unique, yes. BTW aku masih ngerasa bersalah deh yang tadi, maaf banget. Nanti aku tidak akan kayak gini lagi guys, aku berjanji. Tadi aku sebelum live aku udah yang kayak please jangan sampai terjadi lagi. Strawberry pisang apel, sorry kalau nggak level. Pengen bawain lagu ini lagi, lah ngarang, sorry. 10%. Wait. Yay, sudah kecas, udah ke charge. Levi Innocent, kenapa tuh? Kenapa aku innocent? Aku emang innocent banget jujur. Aku se-green flag itu, kata orang-orang. Aku kalau jadi bendera warnanya hijau. Kalau aku jadi lampu merah warnanya hijau. Aku kalau jadi makanan aku jadi sayuran. Aku sehijau itu. Wow. Kok lupa ada Sojo Tachio bisa-bisanya? Iya, terus yang uniknya tuh kira-kira Girls M16-nya selalu ganti-ganti, dan itu tuh kayak keren sih jujur. Kapan lagi ganti-ganti M16-nya? Tapi kayaknya yang aku masukin ke sini lagu maaf guys. Kok gak bisa sih? Ya pokoknya gitu. Aku mau setel lagu apa ya? Setel lagu apa ya guys? Habisin dulu ya udah deh. Ya tadi Sojonya ke aku kangen Kagami juga, sumpah. Aku kangen banget. Ayo nonton Pajama Lab. Ya, oke. Sip.
Stop dekat namun kicau. Stop. Sumpah nggak bisa. Nggak bisa. Aneh. Ya guys, kira-kira aku bikin bareng siapa ya? Dekat namun jauh. Sesungguhnya sangatlah dekat, namun terasa berjauhan. Ada sesuatu kau dan aku yang tak terlihat. Nah, dekat namun jauh juga lagunya bagus banget, parah. Kayak kalian bayangin kalian punya pasangan. Sebenarnya kalian udah lama banget bareng dia, tapi anehnya tuh nggak pernah berantem, nggak pernah bahas yang serius. Terus kalau ada hal yang kalian gak suka, kalian simpen aja dan anggap ya udah deh, aku pendem dulu. Tapi sama-sama pendem, terus jadinya kayak kenal tapi juga nggak kenal. Nggak kenalnya kenapa? Nggak kenal hati aslinya tuh gimana. Wow, komunikasinya jelek, itu simpelnya. Hubungan yang toksik, itu simpelnya. Parah, kayak bener-bener. Tapi kalau kalian lepas juga nggak bisa. Rasanya tuh nggak bisa karena dia selalu berbuat baik sama kalian. Jadinya dilema. Dekat namun jauh, itu guys, itu lagunya guys. Wow, parah. Pasti banyak yang relate sih. Bahkan gak cuma di percintaan ya, tapi bisa juga di pertemanan atau bahkan di keluarga. Itu bisa relate di mana aja. Parah. Jadi kalau kalian relate, kalian bisa dengerin lagu ini, Dekat Namun Jauh. Karena beneran ini tuh kan kadang tuh mungkin ada beberapa karena lagunya terlalu puitis, jadi harus dicerna dulu, harus gimana dulu biar oh iya aku tahu, aku paham. Tapi ini beneran apa ya, liriknya tuh easy banget buat didengerin, easy listening juga lagunya. Terus juga liriknya beneran yang gampang deh buat dirasain tuh. Dekat namun jauh, itu bahaya banget sih lagu ini, bahaya banget jujur, parah. Harus nonton, jangan lupa streaming terus guys, Dekat Namun Jauh. Kok lagu ini gak apa-apa, aku senang pajama soalnya. Siap. Aku seneng banget deh lagu ini tuh, kayak aku suka banget. Apalagi pas bagian mungkin bagi diriku, itu beneran kayak hanya teman sekelas. Nah ini lagu yang biasanya kamu pulang bareng sama seseorang yang satu daerah, terus kayak setiap hari pulang bareng. Lagu JKT apa lagi guys yang gak pernah relate sama kalian? Pasti pernah kan? Dan uniknya tuh yaitu lagunya dibawa fun, tapi sebenarnya deep. Kayak ini sumpah keren banget, keren banget. Sakitnya tuh di sini. Lagu dong itu. Iya guys. Haha. List lagu galau JKT semuanya. Hampir semuanya. Hanya teman sekelas saja. Kelihatan kan cuma ngagumin doang.
oi uri oi uri oi uri oi. Nah, terus udah gitu Chen ini sebagai pelampiasan. Kenapa Chen itu selalu kelihatannya lagi ngemerahin bumi? Karena sebenarnya ada hati yang terluka, guys. Kan meluapkan apa? Filosofi dari mana tuh? Dari Levi, guys. Lagi dari Levi, iya. Maka dari itu, mari kita bacakan top gifter. Yang pertama aku akan bacain top gifter yang pertama dulu. Karena tadi aku minta maaf banget. Oke, jadi yang ke-10 ada Kak Wisnu, terima kasih Kak Wisnu. Yang ke-9 ada Kak Rio Rio, terima kasih Kak Rio Rio. Yang ke-8 ada Kak Fanan, terima kasih Kak Fanan. Yang ke-7 ada Kak Irfan, terima kasih Kak Irfan. Yang ke-6 ada Kak Lazu, terima kasih Kak Lazu. Yang ke-5 ada Kak Isyak, terima kasih Kak Isyak. Yang ke-4 ada Bang Alex, terima kasih Bang Alex. Yang ke-3 ada Kak Reza Maulana, terima kasih Kak Reza. Yang kedua ada Kak Nafira, terima kasih Kak Nafira. Dan yang pertama ada Kak Daktikdukder. Sekarang aku akan bacain yang top gifter yang ini. Yang keempat ada Kak Nafira, terima kasih Kak Nafira. Yang ketiga ada Kak Ari, terima kasih Kak Ari. Yang kedua ada Bang Alex, terima kasih Bang Alex. Dan yang pertama ada Kak Daktikdukder, terima kasih banyak. Wow. Oke, terima kasih banyak ya guys untuk ID live hari ini. Thank you so much and ya, bye bye. Jangan lupa istirahat guys. Bye bye. Take care. Bye.